Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to SMA Namira Official Video with me, Miss Nisa. Di mana hari ini untuk siswa-siswi kelas 10 kita sudah masuk di pertemuan yang ke-6. Hari ini kita ngebahas tentang penggunaan kata kerja modal. Lebih tepatnya gimana sih kalau kata kerja dalam bahasa Inggris itu kata kerja bantunya dipakai untuk obligation dan juga permission. Obligation itu kewajiban, dan yang satu lagi kalau permission itu artinya adalah untuk izin. Jadi, without further ado, let's go! Nah, di sini Miss akan memberikan kalian sebuah dialog, lebih tepatnya monolog. Ada 3 orang yang akan kita bahas. Yang pertama ada namanya Johnny, yang kedua Erika, dan yang ketiga namanya adalah Sam. Jadi di sini mereka akan membahas kegiatan mereka sebagai pekerja kantoran, entah itu kerjanya di kantor ataupun kerjanya dari rumah. Silakan nanti didengarkan ya. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa di setiap bagian dari Sam, Erika, dan juga Johnny, Miss memberikan kalian pilihan, ada pilihan yang diberikan huruf miring yang perlu kalian pilih yang mana yang sesuai dengan statement yang disampaikan oleh mereka nantinya. Miss akan memberikan rekamannya sekarang. 1. I work for an IT company. The dress code is simple. You have to wear clothes. Actually, it's a very informal office, and most people wear jeans. You can wear a t-shirt with the name of the company on it, but you don't have to. Of course, you need to be clean and tidy, and there are a few rules, like we can't chew gum in the office. We can have drinks while we work, but we can't bring food to our desks. But it doesn't matter because there's a great canteen. Oh yes, there's another rule. The boss says we mustn't take our laptops into the canteen. I think that's a great rule. It means we have to speak to one another. 2. I work for a fashion magazine. It's a great job and I love it. But I'm new here, so I have to work very long hours for not very much money. My parents keep saying, you must ask for a rise in salary. But I know that there are hundreds of people who would do this job for nothing. So I think I must be patient, and I mustn't forget that I'm getting good experience, even if I don't earn much. People think I have to wear designer clothes and look fashionable all the time, but in fact I can wear whatever I want, except when I have to interview somebody. Then I have to dress a bit more smartly. For example, I can't wear jeans or trainers, but I needn't wear a suit. 3. I'm in the music industry, and I'm really lucky because I work from home. People think I get up late and wear pyjamas all day, but it's not true. I need to get up early like everybody else, because people start calling me when they get to the office. One of the best things about working from home is that I can go for a run when I want a break, so I usually wear sports clothes all day. Sometimes I have to call people in a different time zone, in America or Australia, and that means I need to stay up very late. In fact, I have a video conference at midnight tonight with somebody in San Francisco. I must remember to have a shave and wear a shirt and tie. Nah, tadi udah didengerin nih dialog, lebih tepatnya monolog yang disampaikan oleh Johnny, Erika, dan juga Sam. Jadi kita lihat dulu ya gimana sih informasi apa aja sih yang benar disampaikan oleh si Johnny. Mari kita lihat. Yang pertama dinyatakan bahwa he doesn't have to wear the company t-shirt. He can't eat at his desk. Dia nggak dibolehin makan di meja kerjanya, dan nggak boleh juga, dan lebih tepatnya dilarang untuk membawa laptopnya ke kantin karena itu adalah peraturan dari si bosnya Johnny. Berbeda dengan Erika. Erika ini harus bekerja sangat lama walaupun gajinya sedikit. He has to work very long hours. Ada dibilang karena dia masih anak baru, jadi kerjanya harus lama walaupun gajinya masih kecil gitu.
Lalu ditambahkan juga bahwa she doesn't need to, dia nggak perlu memakai designer clothes, pakaian dari desainer. Tetapi kalau ternyata ada rapat penting, ada event yang penting, dia harus memakai pakaian yang lebih formal. Seperti itu yang disampaikan oleh Erika tadi. Berbeda dengan Sam, kalau Sam itu sendiri, walaupun dia itu kerja dari rumah, tetapi dia needs to, perlu bangun di awal, perlu bangun pagi, perlu bangun cepat, dan karena dia bekerja dari rumah, jadi kalau memang dia ternyata ingin istirahat, dia bisa nih cuman jalan-jalan atau jogging-jogging bentar selama waktu istirahatnya. Dia juga bilang bahwa dia harus ingat untuk bercukur. He must remember to have a shave. Dia harus bercukur sebelum ada conference call dengan seseorang yang berada di San Francisco. Jadi bisa diperhatikan di sini semua yang bold kecuali nama ya, ada needs to, can, must, has to, doesn't need to, doesn't have to, can, dan juga mustn't itu adalah modal. Dan semua modal ini, modal verbnya kita ikuti dengan kata kerja pertama. Kata kerja pertamanya Miss buat dengan underline words. Jadi Miss kasihkan garis bawahnya where, eat, take, work, wear, get, go, dan juga remember. Sampai sini aman ya? Yuk kita lihat materi sekarang. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa modal itu harus ketemu dengan kata kerja yang pertama. Dan kalau memang ternyata untuk yang pertama kita pengen ngebahas fokusnya adalah menunjukkan kewajiban, obligation, or necessity, kita bisa pakai must, have to, maupun need to. Jadi kalau must di situ ingin menunjukkan apa yang dibilang sama si pembicara itu penting. Refers to something the speaker feels is necessary. Contohnya adalah I must talk to her right now. Aku harus ngomong sama dia sekarang. Must talk to her right now. Talk itu adalah kata kerja pertama, must-nya adalah modal verbnya. Next, yang kita pakai adalah have to. Have to di sini bisa juga kita pakaikan dengan has to, digantikan dengan has to maupun have to tergantung tensesnya. Have to dan has to itu kalau mau ngomongin dalam bentuk present tense, sedangkan have to kalau ngomongin dalam bentuk past tense. Nah, yang bikin pusing kan ini ada dua nih antara have to dengan has to. Kalau have to untuk subjeknya I, you, they, dan we. Kalau has to dipakai untuk subjeknya adalah she, he, dan juga it. Bedanya dengan must apa Miss? Have to dengan must ini bedanya adalah have to digunakan kalau ternyata ada sebuah aturan, ada arrangement atau ada law ataupun rule dari pihak tertentu yang mewajibkan, yang meminta dia harus mengikuti peraturan tersebut. Contoh kalimatnya seperti ini. My brother has to wear a suit to work. Abangku harus memakai jas, harus memakai setelan kalau dia pergi bekerja. Dan untuk need to di situ bisa kita ikuti dengan verb-nya langsung. Neil often needs to do overtime. Neil perlu melakukan lembur lagi, perlu melakukan pekerjaan tambahan, overtime, lembur, tambahan waktu. Do-nya di situ adalah kata kerja pertamanya ya. Yuk kita lihat yang selanjutnya. Selanjutnya yang Miss bahas adalah kalau kita pengen ngebahas modal verb yang dipakai menunjukkan tidak terlalu kuat kewajibannya, lack of obligation or necessity, nggak harus. Jadi di sini kita pakai apa aja Miss? Ada don't have to dan juga don't need to. Don't need to bisa digantikan dengan needed. Kita lihat dulu yang don't have to atau doesn't have to. Contohnya seperti ini. A teacher doesn't need to do physical work. Tetap kita ikuti dengan kata kerja pertama. Di sini Miss pakai adalah do. Seorang guru tidak perlu melakukan. Doesn't have to itu doesn't have to ya, doesn't have to do physical work. Sorry tipunya ya, doesn't have to do physical work. Dan yang selanjutnya, don't need to ataupun needn't. You needn't come to the office. Kamu nggak perlu datang ke kantor. You can work from home. Kamu bisa kok kerja dari rumah. Atau you don't need to write the essay again. Jadi needn't sama don't need to ataupun doesn't need to sama maknanya ya. Dan tetap kita pakai kata kerja yang pertama. Nggak berubah sama sekali. Dan selanjutnya yang saya sampaikan adalah kalau ternyata kita yang menunjukkan sesuatu itu diizinkan, to say what is allowed, kita bisa pakai can, yang artinya bisa ataupun dapat. Journalists can work very inflexible hours. Wartawan bisa bekerja dalam waktu yang fleksibel, tidak terbatas, tidak diatur waktunya seperti itu. Kalau kita pakai can berarti diizinkan. Berbeda kalau misalnya mau what is not allowed, kita bisa pakai can ataupun mustn't. I can't leave the office during office hours. Aku nggak bisa meninggalkan kantor selama waktunya bekerja.
Dan kalau ternyata kita ingin membahas tentang penggunaan rules ataupun arrangement, aturan ataupun peraturan atau kesepakatan, kita bisa menggunakan have to dan juga kan, seperti yang disampaikan di sini. I have to work long hours. Aku harus bekerja dalam waktu yang panjang. Have to-nya tetap kita ikuti dengan kata kerja yang pertama. Semoga bermanfaat ya. Dan karena kita masih ada di Google Classroom, silahkan pahami apa saja yang akan disampaikan nanti di Google Classroom. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.